Kakak, 3 ekor hiu membalikkan perutnya di tempat. Ini kakak harimau. Apakah ada orang yang mencuri akun di sofa tua itu? Tahu nggak? Hiu yang kamu cari sudah aku jaga untukmu. Kakak, si Xiao Bei di bawah sana. Jangan takut. Hiu ini nggak datang untuk memakan manusia. Teman, keluar sebentar biar aku lihat. Kakak, dia benar-benar mengincar kamu. Teman, ikut kami kembali ke dermaga Wuxia. Teman, kalau mau, masuk saja ke dalam jerat ini. Aku nggak akan mencekikmu. Begitu sampai di pos, aku sendiri. Pulang ke rumah. Saudara-saudara, lihatlah kapal ini. Setidaknya ada 500 jin ikan kuning besar. Huzi, tunggu sampai teripang kembali. Kita bicara lagi. Astaga, ini luar biasa. Chenbo, aku kirim 1,500 jen. Ikan di rumahmu cukup beratnya? Aku, si tua kompor, mengumumkan Li Haiseng sebagai pemenang. Teman, terima kasih. Ini pasti Dewa Naga yang membantunya. Chen Hu, berani lagi bersikap semena-mena. Haiseng, Paman Chen, aku kagum, 1.500 jin. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi di desa nelayan Wuxia selama puluhan tahun. Pak Chen, malam ini pulanglah dan sembelih seekor ayam betina tua. Sebagai permintaan maaf untukmu. Pak Chen, simpan saja ayam betina itu untuk dimakan sendiri. Urusan pernikahan sudah diselesaikan hari ini. Haiseng, ceritakan saja di asramamu. Pak Chen, jangan campuri urusanku. Pak Chen, asalkan tidak campur tangan, itu sudah cukup. Nah, yang satu ini, Pak Chen, mulai sekarang, di perairan Wuxia ini, aku, Lin Haiseng, akan sering datang. Air sumur kita tidak akan mencemari air sungai. Tapi kalau Anda membuang sesuatu lagi ke laut, Pak Chen, hari ini saya bisa membawa seekor ayam pulang. Besok saya juga bisa membawa sesuatu yang lain pulang bersama Anda. Pak Chen, itu niat baik untuk memperkenalkan kaki ayahmu. Di bawah tebing teluk ular laut ada cahaya malam. Benda di dalam cangkang siput itu efektif untuk luka otak yang sudah lebih dari 10 tahun. Kalau kamu pergi, Pak Chen akan menuntun jalanmu. Di teluk ular laut, 3 orang tewas dalam 10 tahun. Trik Raja Naga ini adalah untuk mengirim ular laut ke sana juga. Chenbo, jalan ke teluk ular laut ini, Anda yang menuntun. 10 tahun ini 3 orang tidak kembali. Anda juga pernah menuntun jalan dengan tangan sendiri, kan? Chenbo, teluk ular laut ini aku pergi sendiri. Kaki ayahku ini aku yang menumbuhkannya dengan tangan sendiri. Paman Chen, aku pulang sekarang. Ular laut, nyawamu jangan lagi di teluk ular laut. Tempat ini, aku dengar, ayah pernah sebut sekali. Anak keluarga Zhang di ujung timur desa kita tewas di sana. Paman Chen, ini niat jahat, aku tahu. Tapi kali ini, aku tidak. Hanya ingin kembali hidup-hidup, tapi juga ingin membuat ayah bisa berdiri lagi. Haiseng, aku menunggumu pulang. Haiseng, teluk Haiseng tidak boleh dikunjungi. Dalam 10 tahun, 3 orang yang pergi, semua ahli. Berenang, tidak ada yang kembali. Legenda tentang Ye Guangluo hanyalah mitos. Bisakah kita percaya kata-kata Dewa Naga Chen? Ayah, apakah Ye Guangluo legenda atau bukan? Aku tidak tahu. Tapi apakah kaki ini bisa berdiri lagi? Aku harus mencobanya. Jika kaki ini lumpuh, ya sudah, tidak layak menukarnya dengan nyawamu. Kaki ayah ini bukan cacat, tapi dirusak orang. 10 tahun berlalu, hari ini, anakmu akan mengambilnya kembali. Haiseng, kau tahu kan? Ayah, kalimatmu itu, tali putus, tapi aku menahannya. Hari ini aku pergi mencari siput, juga untuk mencari ujung tali yang lain. Dewa Laut, Ibu, tenanglah. Xiao Bei, di rumah jangan biarkan ayah bergerak sembarangan. Di sana, di tempat Tazen, aku sudah menyuruh orang membakar surat. Haiseng, kau harus pulang. Ayah masih punya urusan yang belum selesai denganmu. 10 tahun ini 3 orang tewas. Mereka tak seberuntung aku. Aku akan menyelidiki kebenaran kematian mereka. Aku pasti akan mengungkapnya. Ayah, Ibu, Xiao Bei, Azen, tunggu aku pulang. Ye Gongluo, saudaraku, perhatikan baik-baik. Aku akan lihat untukmu apakah benda ini layak. Semua ikan besar dan gurita besar, semuanya pergi. Aku tak masalah kehilangan pekerjaan. Peringatan, perairan teluk ular laut dipenuhi darah. Di wilayah tersebut, makhluk besar yang tadi kenal sedang mendekat. Tuan, perintah yang jelas bukan kamu. Apakah itu ular laut? Xiao Bei, ambil kotak besi itu. Ayah, ini obat yang baru saja dijemur. Ayah, kamu menyimpan benda ini selama 10 tahun. Menyimpan tanpa berani membukanya. Tali ini tidak putus karena terpotong karang. Potongan ujung tali akibat karang itu kasar. Ujung tali ini dipotong dengan pisau dari luar. Ayah, ini benar-benar dipotong langsung oleh Raja Naga Chen setelah aku turun ke air. Xiao Bei, kamu, kembali dari teluk ular laut. Serahkan tali ini kepadanya. Ayah, aku mendengarmu berkata. Xiao Bei,
kelak rumah ini akan ditopang olehmu dan kakakmu. Ibu tidak mampu. Ibu, jangan berkata begitu. Cukup panaskan pisau itu saja, Ibu. Malam ini aku akan membalas dendam pada Haiseng dengan tanganku sendiri. Dia kembali dari Teluk Air Laut. Kita akan selesaikan urusan ini. Haiseng, kembalilah hidup-hidup. Aku menunggumu. Itu ikan serigala laut. Ikan serigala menabrak tebing. Empat ekor. Cukup untuk kaki ini. Anakmu sudah mengambilnya kembali. Kizi, keluar. Kudengar anakmu hari ini pergi ke Teluk Ular Laut. 3 orang tewas di Teluk Ular Laut. Dia yang keempat. Hari ini aku, Chen Hu, datang untuk memberikan hadiah kepada kalian. Mengantar kalian lebih awal. Chen Hu, utang lama ayahmu juga kau selesaikan. Kizi, jangan banyak bicara. Berani-beraninya kau menyentuh putriku. Si pincang, kalau anakmu bisa kembali, kau harus berlutut dan memanggilku ayah. Aku tidak akan membiarkannya hidup. Chen Hu, kalau kamu berani menyentuh ibuku sekali lagi, aku akan mati di depanmu. Keluarga Chen Hu seumur hidup ini. Jangan, harap bisa menegakkan kepala lagi di desa Wushai. Chen Hu, angkat kakimu. Aku bilang angkat kakimu. Kamu tidak mau mati, ya? Hidupku aku yang menentukan. Mau angkat kaki atau tidak? Suruh 2 anak buahmu itu meletakkan tombak ikan. Mereka, kalau tidak, aku akan membelah arteri lehermu dengan pisau ini. Pergi dari sini. Chen Hu, dengarkan baik-baik. Kalau Haiseng pulang hari ini, kau harus berlutut dan satu persatu menunduk minta maaf pada ibuku, Bibi Lin, dan Xiao Bei. Kalau Haiseng tidak pulang, gunting ini akan kubuat lubang di lehermu. Dia tidak akan pulang. Jadi nikmati saja beberapa hari lagi. Pergi. Azen, ini rumah ayahmu. Duduk dulu, ibu, biarkan aku lihat tanganmu. Xiao Bei, jangan takut, kakak ipar ada di sini. Ayah, ibu, adik, apa yang terjadi? Aku tanya, siapa yang melakukannya? Jiangmu sudah pergi. Hanseng, asal, kau pulang sudah cukup kalau kau keluar dari pintu ini lagi hari ini. Rumah ini benar-benar hancur. Ayah, lihat. Apakah surat racun ini sebanding dengan nyawamu? Di laut, 9/3. Sisanya 7. Catatan kakek tertulis begitu. Atau, ada reaksi. Ayah, tahanlah. Kita tidak berhenti. Ayah, coba gerakkan kakimu. Aduh, ayah bergerak, bergerak. Dia bergerak, kak. Pegang tanganku, coba berdiri. Ayah, pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Ah. Aku berdiri, teriakkan, dia berdiri. Ayah, selamat datang kembali. Hanseng, bantu aku berjalan-jalan. Kak, kakimu baru saja bergerak. Aku ingin keluar melihat sebentar. Ayah, aku akan membantumu dan ibu berjalan bersama. Luohai, cepat pergi. Luohai, dia bisa berjalan lagi. Luohai, ini kakimu. Apa yang terjadi dengan kakimu? Sudah 10 tahun orang-orang berteriak sudah 10 tahun. Warga desa semua dengar. Kaki Luohai ini disembuhkan oleh siput bercahaya yang Haiseng ambil dari Teluk Haishawan. Ini benar-benar terjadi. Haiseng, Paman Zhao bertanya padamu di depan warga desa. Tim perikanan kolektif desa nelayan Wuxia kekurangan seorang wakil kapten. Apakah kamu mau mengambil posisi ini? Paman Zhao, aku mau mengambil posisi ini. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan dulu. Laut milik negara, ikan milik negara, tangan saya, Lin Haiseng, juga milik umum. Haiseng, anak ini bisa diandalkan. 3 hari lagi, urusan 1 lawan 1 selesai. Haiseng akan menjabat. Saudara Luohai, soal masa lalu, saya minta maaf. Saya bilang, masa lalu sudah berlalu. Berikan kepastian soal pernikahan Haiseng dan Azen. Sudah saya katakan, sebelum bulan Desember nanti, dia harus keluar dari keluarga Su. Anakmu hari ini sudah membuktikan dirinya sebagai ayah yang tegar. Potongan tali putus itu, saya periksa berulang kali, seperti pisau Raja Naga.
bukan tindakan mendadak. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Masih ada lagi. Apakah kamu pernah membalik halaman terakhir buku catatan kakekmu? 3 halaman terakhir kosong, bukan? Kakak, ini adalah pengeluaran kakekmu 2 bulan sebelum dia meninggal. Di perairan dalam di luar Teluk Ular Laut ada sepetak cakram lendir siput bercahaya. Seluruh cakram lendir itu bisa menyembuhkan penyakit yang sudah berabad-abad. Itu adalah benda penyelamat yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh orang-orang Wuxia. Tantangan maut yang sesungguhnya. Di kedalaman yang lebih dalam, mengapa kakek tidak memberitahu desa? Kamu kakek bilang benda ini sangat berharga. Kalau seluruh desa tahu, pedagang luar akan datang merebutnya. Dia ingin menunggu sampai desa nelayan Wuxia lebih tenang sebelum menyerahkannya. Dia tidak sempat menunggu. Awal musim semi 1965, kakekmu meninggal. Peta ini dia. Serahkan ke tanganku sendiri sebelum pergi. Bagaimana Chen Lawang tahu? Musim gugur 1966. Aku minum-minum dengan Chen Lawang di dermaga. Aku mabuk dan, tanpa sengaja mengatakannya. Malam itu juga datang ke rumahku memaksaku menimbunnya dengan tanah. Aku tidak melakukannya. Keesokan harinya, dia mengajakku ke Batu Hitam untuk menimbun Hanseng. Dia menyerangku bukan karena aku merebut makanannya, tapi karena peta ini ada di tanganku. Ayah, di mana kau menyembunyikan lubang di bawah air? Di catatan kakekmu. 10 tahun ini dia telah menggeledah kamarku 3 kali tapi tidak menemukannya. Sejak aku berusia 7 tahun. Setiap hari, aku mencuri-curi membaca catatan kakekku. Aku telah membacanya selama 10 tahun, tapi tidak pernah menemukan lapisan ini. Lapisan tersembunyi ini dijahit sendiri oleh kakekmu. Aku tidak pernah menyentuhnya. Aku takut kalau aku menyentuhnya, peta ini akan hilang. Hanya tersisa peta ini. Ayah, aku serahkan padamu. Kakekmu meninggalkan peta ini, bukan untuk keluarga Lin, tapi untuk Wuxia. Kapan? Kepada siapa? Dan bagaimana cara menyerahkan wilayah ini? Kamu yang menentukan. Chen Longlong masih mencarinya selama 10 tahun. Jadi dia tidak membunuhku. Dia membiarkan aku hidup sebagai jaminan. Dia menunggu. Menunggu sampai suatu hari aku tidak tahan lagi dan menyerahkan peta ini. Ayah, aku mengerti. Ayah. Hanya dengan gambar ini, di pihak komunik kita masih butuh saksi. Zhou akan mencari Mencang. Ayah, tenang saja. Utang 10 tahun ini mulai hari ini akan kita hitung satu persatu. Ayah, gambar yang Anda tinggalkan ini hari ini sudah sampai ke tangan cucu Anda.